Oke guys, saya akan bahas web novel manhwa yang berjudul Reaper of the Drifting Moon. Ayo langsung gaspol. Lanjutan dari chapter sebelumnya, Pyeol menemukan tetesan air di dinding. Tetesan air mengalir di sepanjang sisi dinding yang melengkung. Meski jumlahnya sangat kecil, namun air kehidupanlah yang membuat Pyeol memegang tali kehidupan. Pyeol dengan panik menjilat dinding. Memang hanya sedikit, namun saat air masuk ke dalam tubuhnya, rasa laparnya juga sedikit hilang. Setelah minum cukup air, rasionalitas Pyeol kembali sedikit demi sedikit. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding dan menghela nafas. Saat air disuplai ke tubuh yang terkena gamul, kekuatan kembali sedikit demi sedikit ke otot-ototnya yang mengering. Pyeol menggerakkan tangan dan kakinya sambil bernapas perlahan. Seiring berjalannya waktu, persendiannya perlahan mengendur. Otot-ototnya juga semakin kuat. Ketika kekuatannya sudah cukup, Pyeol menyandarkan punggungnya ke dinding dan mencoba berdiri. Erangan menyakitkan keluar dari mulutnya, dan pembuluh darah keluar dari dahinya. Cukup merangkak di lantai dan bangun dengan kekuatan di kedua kaki memerlukan tingkat kekuatan dan konsentrasi pikiran yang berbeda. Itu adalah tantangan yang menyakitkan bagi Pyeol, yang telah lama terbaring di lantai dengan seluruh tubuhnya lumpuh. Dalam benaknya, dia ingin menyandarkan punggungnya ke dinding seperti sebelumnya. Tapi mengetahui bahwa dia tidak akan pernah bisa bangun jika dia melakukannya, Pyeol menahan rasa sakit dan memberi kekuatan pada kakinya. Kedua kakinya gemetar, dan keringat dingin mengucur seperti air terjun dari tubuhnya. Semua air yang diminumnya beberapa waktu lalu sepertinya terkuras habis menjadi keringat. Pyeol mengatupkan giginya dan menarik napas dalam-dalam, tubuhnya bergetar seolah-olah dia akan segera jatuh. Namun, Pyeol nyaris tidak berhasil mempertahankan pusat gravitasinya. Dia akhirnya berdiri dengan kedua kakinya sendiri, nafas yang tadinya tertahan pun keluar. Pyeol sambil berdiri sambil memegang pahanya dengan kedua tangannya. Dia tidak bisa memastikannya karena dia tidak bisa melihatnya, tapi Pyeol mengira uap panas akan naik ke seluruh tubuhnya. Begitu panasnya tubuhnya, seperti gunung berapi sesaat sebelum meletus. Pyeol harus menghabiskan waktu lama untuk menghilangkan panasnya. Ketika panasnya akhirnya mereda, dia melihat sekeliling. Yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan hitam pekat, meski sudah cukup lama berada di sini. Matanya masih belum bisa beradaptasi dengan kegelapan. Pada akhirnya, Pyeol berhenti menatap dengan matanya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan menyentuh dinding di depannya. Dindingnya licin karena air mengalir lama. Dia merasakan tonjolan halus serta gigitan di tangan saya. Pyeol bergumam, lumut. Beberapa lumut dapat dimakan, namun beberapa dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Bisa saja itu beracun, atau bisa jadi itu adalah penyakit. Pyeol merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Rasa lapar yang sempat ia lupakan beberapa saat tiba-tiba muncul kembali. Minum air hanyalah tindakan sementara. Dia harus makan sesuatu. Sekarang adalah waktunya makan sesuatu, sekalipun itu racun. Pyeol memasukkan lumut itu ke mulutnya. Rasa tidak enak yang tak terlukiskan menyerang lidahnya. Rasanya sangat tidak enak hingga Pyeol hampir duduk dan tersedak, mengetahui bahwa begitu dia duduk dalam kondisinya saat ini, mustahil untuk bangun lagi. Pyeol memaksa dirinya untuk bertahan. Air menetes dari mata dan hidungnya. Sejak kehilangan orang tuanya, dia telah berkeliling dunia dan memungut segala macam barang. Tapi dia belum pernah merasakan sesuatu yang menghebohkan ini. Neraka sedang terbentang di mulutnya, tapi untungnya dia tidak merasakan kelainan apapun di bagian lain. Jika lumut menyimpan racun yang ekstrim, dia akan kehilangan nyawanya segera setelah dimakan. Meski tidak menimbulkan efek ekstrim, kelainan apapun seharusnya terasa di tubuh, artinya, itu bisa dimakan. Pyeol buru-buru mengikis lumut itu dan membawanya ke mulutnya. Karena mulutnya sudah lumpuh, dia tidak lagi merasakan rasa neraka. Meski begitu, itu menyakitkan, tapi begitu dia terbiasa, itu bisa ditoleransi. Pyeol berkata, aku bisa hidup. Saya bisa hidup entah bagaimana. Pyeol merasa lega bahwa setidaknya dia telah berhasil bertahan hidup untuk sementara waktu dengan menemukan sumber air dan makanan. Pyeol membelai area sekitar mulutnya dengan tangannya. Untungnya, setelah beberapa waktu, sensasi lidahnya kembali normal. Meskipun kondisinya masih sulit dan menyakitkan, keinginannya untuk bertahan hidup dan membalas dendam memberinya kekuatan. Dia tidak tahu seberapa besar ruang tempat dia terjebak. Tapi ada banyak lumut di dinding, jadi dia bisa bertahan hidup untuk sementara waktu. Tentu saja, dia harus menanggung rasa tidak enak itu setiap saat. Pyeol yang sedang berdiri dan beristirahat sejenak,
segera mulai bergerak sambil meletakkan tangannya di dinding. Itu untuk memperkirakan ukuran ruang di mana dia dikurung. Saat dia berjalan sekitar 10 langkah dengan tangan kiri menempel ke dinding, jalan buntu muncul. Itu diblokir oleh dinding, dia berjalan lagi menyusuri tembok yang diblokir. Sekali lagi, setelah sekitar 10 langkah, sebuah tembok muncul. Piowol berkata, ruang persegi panjang sekitar 3 meter persegi. Saat itulah Piowol mulai memvisualisasikan ukuran dan bentuk ruang di mana dia dikurung. Piowol terus berjalan menyusuri dinding. Dengan hati-hati, dia mulai menggali lebih dalam mengenai ruang di mana dia terkurung, mencoba untuk memahami batas-batasnya dan mencari tahu apakah ada jalan keluar. Kemudian ada sesuatu yang tersangkut di ujung jari saya. Rasanya padat, teksturnya berbeda dari lumut. Piowol menggerakkan tangannya ke area yang berbeda, garis persegi seperti ruang yang dijebak oleh dinding meja. Piowol bergumam, apakah itu sebuah pintu? Piowol mengetuk bagian yang seharusnya menjadi pintu dengan tangannya. Suara tumpul bergema di ruang bawah tanah tempat dia dikurung. Itu adalah suara yang sangat berbeda dari bagian lainnya. Piowol berkata, gerbang besi yang besar dan tebal. Piowol meraba-raba dan mencari alat yang bisa membuka pintu. Namun gerbang besinya mulus tanpa tonjolan atau lekukan, tidak ada cara untuk membukanya di dalam. Sepertinya hanya bisa dibuka dari luar. Saat menemukan pintu yang mungkin merupakan satu-satunya cara untuk keluar dari tempat tersebut, Piowol tidak kehilangan harapan meskipun pintu itu terlihat kokoh dan tidak dapat dibuka dari dalam. Meskipun tantangan masih besar di depannya, Piowol merasa lega bahwa dia memiliki sedikit kemungkinan untuk bertahan hidup. Setidaknya untuk sementara waktu, ada lumut dan air untuk bertahan beberapa saat. Ini akan sulit dan menyakitkan, tapi dia akan mampu bertahan selama beberapa hari. Piowol perlahan duduk, menyandarkan punggungnya ke gerbang besi. Sekarang tidak ada rasa takut bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Sekarang perutnya sudah terisi. Dalam kegelapan yang menyelimuti tempat tersebut, dia memilih untuk istirahat sejenak, mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Piowol membuka matanya, bahkan tidak jelas apakah matanya terbuka atau masih tertutup. Dia menutup matanya, tapi saat dia membuka matanya, yang dia lihat hanyalah kegelapan. Piowol berbaring diam dan mencoba mengukur berapa lama waktu telah berlalu. Rasanya belum lama berlalu sejak dia tidak merasa lapar. Selama beberapa hari terakhir, Piowol hidup dengan memakan lumut di dinding. Dia pikir dia tidak akan pernah terbiasa dengan hal itu, tetapi yang mengejutkan, dia menjadi terbiasa. Dengan rasa lumut yang tidak enak, lidahnya masih mati rasa, tapi tidak terasa menjijikkan seperti dulu. Setelah mengatasi rasa laparnya seperti itu, banyak pikiran membanjiri pikirannya seperti gelombang pasang. Di sini sepi, tidak ada suara di luar, dia tidak bisa melihat ke depan, jadi dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Jelas sekali siapapun akan menjadi gila jika dikurung di sini. Dia harus menahan pikirannya dengan erat. Jika dia menurunkan kewaspadaannya, dia akan kehilangan dirinya dan menjadi gila. Piowol terus-menerus mengulangi namanya dan berusaha untuk tidak kehilangan identitasnya. Tidak ada janji berapa lama hal ini akan berlangsung seperti ini. Saat lapar, dia mengikis lumut di dinding dan menjilat air yang mengalir. Dia harus bertahan untuk bertahan hidup. Piowol mengira dia semakin kurus, bahkan jika tidak, lemak yang tidak sedap dipandang telah hilang. Untungnya, dia masih bisa mempertahankan kekuatannya, tapi dia tidak tahu kapan batasnya akan tiba. Lumut di dinding pun terbatas. Hari ketika semua lumut hilang akan menjadi hari terakhirnya. Namun, dia pikir dia akan tetap melakukannya sampai saat itu tiba. Dia tidak tahu kenapa dia bertahan begitu buruk seperti ini. Jika dia menyerah saja, tubuhnya bisa lebih nyaman. Dia tidak tahu bahwa jika dia mati, dia tidak akan menderita seperti ini. Godaan seperti ini sering datang. Setiap kali, Piowol menggigit bibirnya dan menahannya. Mengatasi godaan kematian, mulutnya robek dan pecah. Tidak ada hari di mana darahnya mengering. Dinding itu tiba-tiba terasa aneh. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat seseorang sedang menatapnya. Siapa di sana? Tanya Piowol. Gerbang besi itu jelas tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang masuk dari luar. Yang terpenting, tidak masuk akal melihat sosok orang lain dalam kegelapan yang gelap gulita ini. Piowol masih tidak bisa melihat tangannya. Itu tidak nyata. Apakah ini mimpi? Tanya Piowol. Piowol mengangkat kepalanya dan menatap orang yang menatapnya. Pria dengan wajah dan tubuh kurus serta mata kosong itu anehnya mirip dengan dirinya. Jelas jika dia kurus sebelum datang ke sini. Dia akan seperti itu. Ini aku.
Ucapnya, saat itulah Piowol menyadari bahwa pria yang dihadapinya adalah versi lain dari dirinya, itu persis dirinya dalam mimpi, atau itu adalah wujud aslinya yang bersembunyi di dalam situasi yang sangat terpojok, seseorang akan mulai melihat hal-hal yang tidak akan pernah Anda lihat secara normal. Piowol bertanya pada dirinya sendiri. Apa? Ucap Piowol. Untuk alasan apa kamu bertahan begitu ceroboh? Biarkan saja. Jika dibiarkan, akan lebih mudah, jawab batinnya. Piowol menyipitkan matanya, karena dia tidak berharap dia benar-benar menjawab. Batinnya bertanya, kenapa kamu bertahan begitu keras? Untuk alasan apa saat kamu tidak punya apa-apa? Apa yang dilakukan seorang bajingan yang tidak punya apa-apa untuk dilindungi, bertahan begitu gigih? Apakah ada sesuatu yang harus aku lindungi? Ucap Piowol, lucu sekali. Kenapa kamu berjuang begitu keras karena kamu tidak mampu menyia-nyiakan hidupmu? Menyerahlah. Menyerah membuatnya lebih mudah, ucap batinnya. Apakah kamu benar-benar merasa nyaman? Ucap Piowol. Apa? Ucap batinnya. Apakah akan terasa nyaman jika kamu melepaskannya? Saya kira tidak demikian, ucap Piowol. Kau gila sekali, ucap batinnya. Saya akan hidup. Ini adalah kehidupan yang saya tidak mampu kehilangannya. Saya akan bertahan dan melihat akhirnya. Ucap Piowol, kamu berbicara omong kosong, ucap batinnya, tidak adil jika mati seperti ini. Aku akan menusukkan pisau pada orang yang memenjarakanku di sini. Jika tidak maka aku tidak akan bisa menutup mataku bahkan jika aku mati. Ucap Piowol, batinnya pun terdiam, jadi, aku akan hidup. Aku akan hidup seperti orang jahat dan membalas dendam pada semua orang yang membuatku seperti ini. Ucap Piowol, diri batin berjongkok dan menatap mata satu sama lain. Apakah kamu benar-benar akan membalas dendam? Ucap batinnya, ya, ucap Piowol, kamu tidak akan menyerah, ucap batinnya. Tidak akan pernah, ucap Piowol, batinnya tersenyum, seolah dia menyukai jawaban Piowol. Piowol juga tersenyum, senyuman mereka sangat mirip. Saat itu, Piowol membuka matanya, batinnya telah hilang. Piowol menyadari bahwa dia terbangun dari mimpi. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa diri lain yang dilihatnya bukan sekadar mimpi, itu adalah iblis dalam hatinya. Jika dia tidak mampu mengalahkan iblis hati, dia akan dilahap dan menjadi gila. Atau egonya akan terbelah dua, kegelapan membuat orang gila. Tanpa disadari, Piowol telah melewati rintangan baru. Piowol menghela nafas. Tiba-tiba, jendela di bagian bawah gerbang besi terbuka dengan suara yang tumpul. Ruangannya hanya cukup kecil untuk memuat satu piring kecil. Cahaya redup mengintip ke dalam ruangan, bahkan dengan cahaya redup, mata Piowol terasa sakit seolah-olah akan meledak. Mata yang telah beradaptasi dengan kegelapan bereaksi keras terhadap cahaya lemah. Sebuah piring kecil muncul di dalamnya. Dan jendelanya ditutup kembali. Indera penciuman Piowol adalah yang pertama merespons, makanan, gumam Piowol. Terima kasih guys sudah mau dengarkan video ini. Kalau ada salah atau kurang enak didengar mohon masukannya guys.